Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Psikologi Pendidikan akan membahas mengenai perbedaan individu dalam belajar. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari Mary Rahmadani, Muhammad Siregar, Sonia Sucialestari, dan Yultri Melani. Yang pertama yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Dari Kosasi A. Zahiri 1978 H. 7. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Ketika menyadari bahwa bagaimana seseorang menyerap dan mengolah informasi, belajar dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Dari Nunan 1991-168. Setiap anak atau peserta didik memiliki cara belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar atau learning style diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar visual ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang dilihatnya, suka membaca, teliti, dan menyukai metode demonstrasi, serta kurang menyukai metode ceramah. Kedua, gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar auditorial ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang didengarnya, sulit menulis tetapi mudah bercerita, senang bersuara keras ketika sedang membaca, lebih suka gurauan daripada membaca buku, dan menyukai metode ceramah. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ialah suka mengerjakan sendiri atau praktek langsung, banyak bergerak, ketika membaca menggunakan jari sebagai penunjuk, menyukai permainan yang menyibukkan, dan ingin selalu melakukan sesuatu. Materi yang kedua adalah tentang kepribadian dan temperamen. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. 5 faktor utama dalam kepribadian. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kepatuhan. Yang ketiga, extraversion. Yang keempat, kepekaan nurani. Dan yang kelima, kestabilan emosi. Menurut konsep interaksi orang dengan situasi, cara terbaik untuk mengkarakterisasi kepribadian individu bukan hanya berdasarkan pada ciri bawaan personal atau karakter saja, namun juga dengan situasinya. Selanjutnya, temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau respon. Klasifikasi yang paling terkenal adalah klasifikasi oleh Alexander Chis dan Steele Thomas. Mereka percaya bahwa ada 3 tipe atau jenis temperamen. Yang pertama, anak muda. Biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak sulit. Cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Yang ketiga, anak lamban bersifat hangat. Biasanya lamban dalam menerima informasi, agak negatif,
menunjukkan keterlambatan dalam beradaptasi dan materi selanjutnya yaitu sosial ekonomi dan budaya. Yang pertama, sosial ekonomi. Sosial ekonomi meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Tingkat orang tua berbeda satu dengan lainnya. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada perbedaan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, serta fasilitas yang diberikan pada anak dan mungkin waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi dapat membawa implikasi salah satunya pada perbedaan pola gizi yang ditetapkan dalam keluarga. Yang kedua, budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik atau penting dalam masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam suatu norma-norma. Norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masyarakat tentunya juga berbeda pula. Materi keempat atau materi yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Keberagaman adalah untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik tertentu atau kelompok kecil peserta didik. Dari pola pembelajaran yang lebih khusus untuk seluruh kelas agar peserta didik menyukainya. Nah, ada beberapa prinsip mendasar yang mendukung keberagaman. Yang pertama, kelas dengan kondisi peserta didik yang beragam. Guru dan peserta didik memahami materi, cara mengelompokkan peserta didik, cara mengakses pembelajaran dan elemen kelas lainnya merupakan alat yang bisa digunakan dalam berbagai cara untuk menunjukkan keberhasilan individu dan seluruh kelas. Yang kedua, keberagaman datang dari hasil penilaian yang efektif dan terus-menerus, yang bersumber dari kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kelas yang bervariasi, perbedaan peserta didik diharapkan dapat dihargai dan didokumentasikan sebagai dasar untuk merencanakan pembelajaran.